warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi sama saya, Nova Trianti. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau inventory management seringkali dipakai dalam ilmu manajemen operasional serta manajemen produksi. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan, karena jika persediaan terlalu banyak, maka makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Dan sebaliknya, jika persediaannya kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Sehingga, jika ada masalah yang menyangkut mengenai persediaan, akan langsung berpengaruh terhadap kerugian perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah untuk menjaga dan mengelola persediaan milik perusahaan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan persediaan, mulai dari perolehan persediaan, penyimpanan, hingga persediaan habis. Persediaan merupakan bagian dari model kerja yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang dagang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Belum lagi perusahaan harus menghadapi berbagai ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pemasokan dari supplier. Inilah yang membuat manajemen persediaan sangat penting dilakukan. Persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja, karena jumlah persediaan merupakan hal yang paling penting dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Persediaan itu pasti paling besar, kenapa? Ya karena untuk melakukan sesuatu pasti membutuhkan persediaan, baik itu bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang dagang. Kemudian, aktiva yang selalu berputar dan mengalami perubahan. Karena persediaan selalu berubah, maka manajer harus berhati-hati dalam mengelola dan menentukan jumlah persediaan, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan persediaan. Jika persediaan terlalu banyak, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan dan penyimpanan di gudang meningkat dan meningkatkan resiko kerusakan akibat macam persediaan. Itu ada dua perusahaan. Yang pertama perusahaan dagang dan perusahaan industri. Perusahaan dagang meliputi persediaan barang dagangan, dan perusahaan industri meliputi yang pertama persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Faktor penentu besarnya persediaan. Faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan atau khususnya persediaan bahan baku adalah yang pertama, lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan akan datang. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Dan yang keempat, daya tahan bahan persediaan. Biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku, ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal, yaitu yang pertama, biaya pesanan, yang kedua, biaya simpan. Biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu, agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya pesan merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan bersifat variabel atau berubah-ubah yang perubahannya sesuai dengan frekuensi pemesanan. Biaya simpan ini meliputi biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan, selanjutnya biaya asuransi, dan biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas. Biaya pesan meliputi biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, pengecekan bahan, dan penimbangan.
biaya penempatan bahan ke dalam gudang, dan biaya proses pembayaran. EOQ atau Economic Order Quantity. Economic Order Quantity merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. EOQ salah satu pengolahan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dasar penentunya itu pertimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan EOQ atau Economic Order Quantity. Economic Order Quantity merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. EOQ salah satu pengolahan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dasar penentunya itu pertimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan nih oleh pemesan berapa jumlah pesanan tersebut, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang beberapa kebutuhan bahan dan beberapa harga barang baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi adanya sisa bahan alias tupas. Cara ini baik membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk penyimpanan sisa bahan. Rumus EOQ. EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I. Dengan R adalah jumlah atau dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode, S biaya pesanan setiap kali ada pesanan, P harga pembelian per unit yang harus dibayar, dan yang I biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Contoh soal, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Hitunglah EOQ-nya nih. Kemudian, nominalnya kita masukkan ke rumus dari EOQ. 2 akar 2 dikali 1.200 unit dikali 15 juta dibagi 1 juta dikali 40%. Nah, 40%-nya itu kita jadikan desimalnya. Jadi 0,40. Dan 15 juta dan 1 jutanya itu nolnya sama-sama kita coret, jadi 15 dan 1. Jadi, akar dari 2 dikali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,40 hasilnya akar 90. Akar dari 90 yaitu 300. Jadi, EOQ-nya itu adalah 300 unit. Oke, sampai di sini dulu pembahasan manajemen persediaan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.